وإرادته سبحان من في البحر الجوي في البحر السبيل سبحان من في البر السبيل سبحان من في البحر سبحان من لا إلا إليه تعالى اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه يوم القيامة Alhamdulillah sehat dan syafiq dan juga rahmat dan sahabat bila menyebabkan hadir bersama kita juga Asyik Ali Ali Hasan Al-Atas insyaallah bersama jauh dan berhubungan dan juga segenap hadirin para pendengar majlis dakwah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan istiqamah hingga dapat mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih berada di bulan Rajab, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung. Dan kita tidak boleh kendor di dalam ibadah kita di bulan Rajab walaupun mungkin kita pertengahan lebih daripada bulan Rajab ini. Karena sesungguhnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan mendatangkan hasil. Pasti akan kita merasakan nikmatnya. Karena sesungguhnya kalau dikatakan setiap usaha tidak akan mengkhianati daripada hasilnya. Atau dari setiap hasil tidak mengkhianati daripada setiap usaha dan apalagi begitu juga. Dan terutama daripada setiap amal ibadah yang kita lakukan, maka hasilnya tidak akan luput daripada kita. Pasti kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Dalam kesempatan yang mulia ini, kita mengadakan iftitah pembukaan daripada majelis dakwah ini, yang mana sebelumnya terakhir yang berada di Jakarta dalam sehingga mohon maaf di sini saudara dan harapannya mudah-mudahan segala dibuka lebih bermanfaat, segala dibuka banyak yang bisa memberikan dan belajar. Alhamdulillah. Jamaah semuanya dan kesempatan ini sungguh semangat yang penuh aktif dan walaupun datangnya terlambat banyak perjalanan daripada datang sekali. Ya, kita upayakan majlisnya baik, majlisnya bagus. Jakarta sudah diganti oleh orang yang menerbangannya. Ya, semuanya diperbaharui, terus kita perbaharui. Pertanyaannya jamaahnya ini bagus atau tidak semangatnya? Bagus atau tidak? Meningkat atau tidak semangatnya untuk istiqomah mendapatkan keberkahan rahmat dan ilmu serta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntung kalau kita datang dari jauh, maka kita akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa sekali. Dan kalau mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kepada Nabi Rasulullah, ya tolong pindahkan kami ke lebih dekat kepada Masjid Nabawi, biar kami mudah untuk datang ke masjid, biar kami lebih gampang untuk datang ke masjid. Maka Rasulullah SAW tahu bahwa setiap langkah kalian menuju masjid, maka itu menghapuskan dosa, maka itu meningkatkan daripada derajat kalian di sisi Allah dan seterusnya dengan kebaikan. Maukah kalian pindahkan dari
sisi yang menurut majelis masjid kalah dengan semua. Ya, datang dari barang dari program dan sebagainya, biasanya dari kabupaten dan sebagainya, datang dari jauh, mereka mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mudah kita semua tidak luput dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-hambanya yang menginginkan pahala dan rahmat tersebut. Ya, tanya kita mau atau tidak mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu kita mengharapkan itu semua. Makanya orang-orang yang selalu hadir di dalam Islam itu mereka adalah orang-orang yang baik. Mereka adalah orang-orang yang bagus. Mereka adalah orang-orang yang soleh. Kalau sekali ada Nabi susah melakukan kebaikan, lalu bagaimana kalau sampai umur hayatnya, sampai tuanya, dia selalu hadir melakukan soleh yang baik dan keberkahan senantiasa akan ada dan datang kepadanya. Inilah yang kita harapkan. Ya, bukan kita bertambah masalah yang ada pada kita sedikit pahala, sedikit derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidaklah kita kurang harta, kurang pangkat, tapi kita memiliki harta dan pangkat yang derajat yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau kita berharta dan memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka para ulama kita, Imam Ghazali yang beliau dengan ulamanya dengan pakarnya dengan hidupnya, beliau memiliki harta. Ya. Begitu juga mereka para ulama yang terdahulu, mereka para sahabat-sahabat mereka seorang ulama, mereka seorang solehin, tapi mereka pun berharta. Jadi harta yang menghalangi mereka mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dengan harta yang bisa mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Bila dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW dapat mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesempatan kita di bulan yang sangat mulia ini, amalan-amalannya jangan kita lupa. Terus kita amalkan, terus kita apresiasi. Ya, kita tingkatkan daripada amalan-amalan daripada bulan-bulan ini, jadi tidak terlepas dari bulan-bulan kita mendapatkan keutamaan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang yang soleh itu jangankan lepas bulan, lepas hari mereka mendapatkan derajat di sisi Allah. Lepas malam mereka mendapatkan derajat di sisi Allah. Nah, apalagi lepas bulan, nanti mereka mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita harapkan kita sebagai orang ahli majlis, ya, tidak hanya mendapatkan keberkahan, ya, baik keberkahan teman, keberkahan konsumsi, keberkahan kebaikan, keberkahan derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, harapannya kita lepas majlis sekarang kemudian kita majlis taklim hadir, kita malamnya memberikan Nabi Muhammad SAW. Kita malamnya sampai dengan keluarga. Kita malamnya dapatkan rezeki yang kebaikan. Kita malamnya mendapatkan hasil-hasil yang ada dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berkah hati yang baik, hati yang bersih, yang lagi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kebaikan demi kebaikan yang didapat oleh mereka para saleh. Harapannya pembukaan majlis ini yang dapat menjadikan motivasi yang terbaru bagi kita. Ya, mungkin di tempatnya tempat kita hari ini sedikit daripada majlis, sedikit daripada orang yang suka majlis, ya, maka mudah-mudahan hasilnya majlis kita di tempat ini menjadikan tempat ini sekitar sini tempat yang makmur oleh Allah dan penuh dengan kebaikan, tempat yang penuh dengan iman, tempat yang penuh dengan rahmat
menuju nasihat yang ada dalam kitab Taurat. Di kitab Taurat ini yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, yang mana ibaratnya itu bacaan-bacaan yang aneh, bacaan-bacaan yang unik. Walaupun Al-Quran lebih mulia, Al-Quran sudah banyak, sudah lebih penuh nasihatnya, namun oleh saja kalau diangkat dibaca, ya kutipan-kutipan kitab Taurat nasihat-nasihatnya mungkin dapat menyentuh hati kita, menyentuh hati yang besar, menyentuh hati yang kosong, sehingga bisa mendapatkan berkah. Dan caranya yang pertama adalah antazawwada di dunia, yang qiyamati habiballah. Barang siapa di dunia ini gemar, suka, mengumpulkan amal, matanya, telinganya, kupingnya, kakinya, niatnya, hatinya, semua untuk kebaikan, untuk mencari kebaikan dari Allah, maka di akhirat dapat derajat yang sangat mulia adalah berkasih Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lainnya menjadi berkasih Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita hitung, boleh kita kalkulasi, kalkulator, banyakkah amal, banyakkah niat kita, amal kita untuk mencari ridha Allah, untuk berbekal di akhirat, untuk kebaikan, untuk meningkatkan derajat dan seterusnya, banyak berikan. Atau kita jalan hanya untuk menyenangkan diri, melibur hati. Atau kita bekerja hanya untuk cari rezeki. Atau kita berjualan hanya untuk cari rezeki saja, untuk mencari harta. Ya, bukan dia untuk mengumpulkan bekal, dapatkan ridha rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengungkapkan dalam kitab Taurat, ya, orang yang hidup di dunia hanya untuk suka, untuk bekal untuk akhirat, ya akhirat menjadi kekasih Allah. Kalau sudah kekasih Allah, sudah, ya, mulai dari kuburnya, mulai dari kaki kuburnya, jawabnya, mizannya, maksarnya, ya, bahkan ya, dalam semuanya yang dalam kebaikan di akhirat ini yang kita harapkan, ya, agar dapat yang menjadi kekasih daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia hanya sebentar, ya tidak lama, maka niatkan semua pekerjaan yang kita lakukan, niat kita maka untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang dia berharap, ya, niatnya lebih baik daripada amalnya, ya, niatnya dia minta lebih baik daripada amalnya, ya, dan maka dicari amalnya bukan baik, ya, niatnya jadi lebih baik daripada amalnya, maka amalnya jadi mundur, jadi ekor, niat jadi otomatis. Dia sudah bagus dan niatnya. Allah jadikan dia aku baik sama Allah. Walaupun saya katakan orang lurus, walaupun saya katakan orang bodoh, tapi jadikan Allah semua niat saya untuk mengharapkan ridho dan pahala. Maka pasti amalnya, tangannya, lidahnya, lisannya, kakinya, semuanya akan seperti lutut, mengikuti otomatisnya, yaitu niat seseorang. Karena itu, ya harapannya kita bayangkan, kita lihatkan semua amal ibadah kita, semua pekerjaan kita, maka itu menjadi bekal buat kita nanti di akhirat, sehingga amal kita akan menjadi baik semua. Yang kedua, yaitu mentarkal hasad. Orang yang suka gemar sehari-hari meninggalkan hasad, tidak mau hasad kepada orang, walaupun orang itu sejauh tanpa padanya, orang itu dapat motor baru, orang itu dapat duit baru dan seterusnya, mendapatkan makan, mendapatkan istri dan seterusnya, dia meninggalkan hasad jauh daripada iri hati. Maka seorang yang berkiamat mahmud dan al-mufid walaih, maka dia akan menjadi, akan dipuja, disanjung antara
muslimin yang masih memiliki sifat dan negeri. Ya. Bayangkan kita ajarkan diri kita kalau ada hasad dengki kepada seseorang, kan itu beda dia. Apa yang kita mau bagi mungkin setelah dia tidak akan mendapatkan nikmat tersebut, maka saya tidak akan tadi dia dengki kepada orang. Katakan kepada diri kita bahwa kita adalah karunia Allah kepadanya. Apa yang kita benci atau iri kepadanya, kalau kita iri kepadanya, Allah kita tidak ridho kepada yang memberikan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang berikutnya, mantarakal asyasah, mantarakal asyasah di dunia. Orang siapa yang meninggalkan tidak dengan cinta kedudukan, cinta politik, cinta kedudukan politik di dunia yang luas ini, maka Allah yang berkiamat Allah yang berkiamat azizan indah majidah akan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak harus dunia begitu aktif, tidak perlu cinta dunia begitu aktif, maka akan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekarang musim politik, ya tidak usah dalam politik, ya itu balapan pun mereka yang menang, mereka tak tahu bahkan mereka tak tahu yang kita tidak tahu mereka menang, kita balapan, ya maka tidak suka ikut daripada politik, tapi kita harus perhatian walaupun sedikit terhadap orang tidak suka tersebut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, barang siapa yang suka menahan amarah, bisa menahan amarah, maka akan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan cepat marah, jangan cepat murka. Inilah Nabi Muhammad SAW tidak pernah marah. Jangan kalau pilihannya dimaki, pilihannya presidennya dibuli, dia marah bukan main. Kalau HP-nya di sini kan marah bukan main. Tetapi kalau anaknya tidak sholat, dia marah biasa-biasa. Kalau istrinya tidak pakai jilbab di luar, dia tidak marah biasa-biasa. Tapi kalau uangnya diambil, marah biasa. Jangan seperti itu. Bayangkan marahnya Nabi, marahnya agama. Dia tidak hina agamanya, marahnya Nabi yang bertentangan dengan syariat di hadapannya. Nabi Muhammad SAW marah sendiri, tidak ada orang yang berani dari marahnya Muhammad SAW. Mudah-mudahan kemuliaan majelis dakwah memberikan keberkahan kepada kita, keberkahan kepada kita, keberkahan kepada kita selesai di masjid ini menjadi tempat dakwah, tempat berdakwah, tempat dakwah dan sebagainya. Dan insyaallah para donatur, para orang yang memberikan support, para orang yang memberikan semangat kepada kita semua, dan insyaallah mendapatkan kebaikan, keberkahan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas tetapannya. Terima kasih dan juga para ustaz, ya, juga kameranya dan sebagainya yang telah membantu menyupport dalam sini. Insyaallah kebaikan demi kebaikan kita dapatkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan pada satu malam yang akan datang. Insyaallah lebih baik, berkah, berami dan semangat. Insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.